Kalau dia mengatakan demi Ka'bah, tapi Ka'bah ini disamakan dengan Allah. Atau demi langit. Ya. Atau bahkan orang mengatakan demi kamu. Tapi dia maksudkan adalah memposisikan orang yang sedang dia pakai namanya itu sama dengan Tuhan. Bahkan ini penentu keputusan, bahkan Allah tidak penentu keputusan. Ini bisa syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan demi kamu, atau demi Ka'bah, atau demi sholatku, atau demi puasaku, atau demi pekerjaanku atau jabatanku ini, dia bersumpah begitu, maka ini masuk dalam syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam, tapi masuk dalam kategori dosa yang harus diperbaiki. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat kita dan menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan berkah dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga juga semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan, bahkan diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan tidak pernah lupa kita mendoakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai. Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan Allah juga memudahkan taufiknya untuk mereka semua, serta kedepannya juga Allah memudahkan pilihan-pilihan dari pemimpin yang baik. Kita tahu sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, mudah-mudahan dari calon-calon yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan dari putra-putra terbaik bangsa ini. Allah pilihkan yang terbaik di antara mereka untuk memimpin masyarakat dan juga negara ini. Dan semua kita juga selalu menjadi masyarakat yang gotong royong, menjaga persatuan dan kesatuan, dan kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan selalu kita doakan saudara kita dimanapun mereka yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Seperti biasa di hari Rabu, pekan pertama dan kedua kita akan membedah lanjutan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan insya Allah pekan ketiga kita akan mengisi dengan kisah inspiratif, dan pekan keempat khusus untuk tanya jawab. Dan insya Allah karena ini pekan kedua kita akan bahas bab nahi anil halaf bil amanah, atau salah satu dosa besar yang dibahas bab larangan bersumpah dengan amanah. Akan panjang lebar kita jelaskan insya Allah yang dimaksud, namun kita bacakan dulu dalil yang diangkat oleh penulis Syekh Muhammad rahimahullah. Hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, yang bunyinya man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka bukan dari golongan kami. Hadis ini tentu sebuah hadis saja yang diangkat oleh beliau, dan akan kita panjang lebar jelaskan insyaAllah makna daripada hadis ini yang telah disampaikan oleh para ulama. Bermula teman-teman sekalian, saya melihat cukup banyak penjelasan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Dari kumpulan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas. Di antaranya tentu yang menjadi bahasan, dan ini saya simpulkan dari sekian banyak pendapat ulama tentang makna daripada hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan makna hadis, tidak boleh bersumpah dengan amanah, atau siapa yang bersumpah dengan amanah maka bukan dari golongan kami. Ini kita akan bagi menjadi 3 bahasan. Bahasan yang pertama, man halaf, barang siapa yang bersumpah, maka kita akan membahas tentang masalah hukum sumpah dalam Islam, dan bahasan dosa besar kita pada malam ini adalah lebih fokus ke masalah ini. Kemudian makna amanah di sini, di mana khilaf di antara ulama tentang makna amanahnya, dan juga potongan ketiga, makna daripada sabda Nabi SAW, falaysa minna, bukan dari golongan kami.
apa yang dimaksud dengan makna potongan ini. Bermula daripada potongan yang pertama, man halafa, barang siapa yang bersumpah. Di sini maknanya adalah at-tahdzir minal halafi bil amanah. Adanya peringatan yang sangat tegas dalam hadis agar tidak boleh bersumpah dengan amanah. Dan kalau kita gabungkan potongan pertama sama potongan kedua hadis bersumpah dengan masalah amanahnya, maka para ulama mengatakan li'annal halaf bil amanah halafun bi ghairillah wal halafun bi ghairillahi syirkun. Karena bersumpah dengan menggunakan amanah adalah bersumpah dengan selain Allah. Dan bersumpah kepada selain Allah hukumnya syirik kepada Allah. Kama fil hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang telah bersumpah dengan menggunakan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah musyrik. Dan ulama mengatakan wal murad lisyirki huna, yang dimaksud dengan perbuatan syirik di sini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi bagian daripada dosa besar. Wal halafu bi ghairillahi la yukhriju minal millah illa an yu'taqad al halifu an al mahlufu bihi bimanzilatihi atau bimanzilatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang bersumpah ya, dengan selain nama Allah ini, misalnya bersumpah dengan nama amanah misalnya, maka tidak mengeluarkan dari ajaran agama Islam. Kecuali bila orang yang bersumpah berkeyakinan bahwasanya apa yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu sederajat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fit ta'zimi wal ibadati wa ma ashbah hadha fayakunu syirkan akbar. Kecuali kalau dia berkeyakinan bahwasanya sama kedudukan nama yang dia sebutkan dalam sumpahnya itu dengan Allah tabaraka wa ta'ala dalam keagungan, dalam ibadah dan apapun yang menyerupai itu, maka masuk dalam kategori syirik besar. Baik, kita bahas dulu tentang masalah sumpah. Bagaimana hukum sumpah dalam Islam? Sumpah dibolehkan dalam Islam. Tapi seluruh umat Islam dianjurkan bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau yang dihubungkan dengan Allah. Contoh misalnya orang mengatakan wallahi demi Allah. Atau orang Arab juga menggunakan biasa pakai tak diganti wawunya, wallahi diganti dengan tallahi, atau menggunakan ba billahi. Tiga ini yang paling sering ditemukan dalam retorika bahasa Arab. Wallahi, tallahi, atau billahi. Kemudian juga bisa menggunakan penyebutan tentang makhluk tapi ada penisbatan penghambaan kepada Allah. Seperti misalnya, la wa rabbi Ka'bah. Tidak demi Tuhannya Ka'bah. Dibolehkan. Karena bukan Ka'bahnya, tapi Tuhan Ka'bah maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang mengatakan, tidak demi Tuhanmu. Dia misalnya mengatakan pada saudaranya Muslim, ya tidak demi Tuhanmu saya tidak melakukan. Ya, itu juga dibolehkan. Dia bisa boleh mengatakan demi Tuhanku Allah, tidak ada masalah. Ya, ini penisbatan. Nabi SAW juga biasa bersumpah mengatakan la, ya, tidak demi yang membolak-balikkan hati. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati. Tidak demi yang menciptakan langit dan bumi, itu dibolehkan. Atau demi yang menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu kemudian kita sebutkan hajat kita itu dibolehkan. Tetapi anjuran ulama agar tidak menggunakan sumpah ini kecuali diperlukan. Tidak boleh dia menjadi satu bahan permainan. Sering kali mengatakan sumpah, sumpah, sumpah demi Allah. Padahal sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini hanya diperlukan kalau memang diminta. Dan dibutuhkan. Kalau tidak nggak usah bersumpah. Seorang muslim dia tahu lisannya harus jujur. Dan itu kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alaikum bisidq. Kalian wajib jujur. Bukan pilihan itu. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena semua kejujuran akan membawa pada kebaikan. Wa nabirra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Jelas itu. Jadi seorang muslim pasti akan jujur dengan lisannya. Dan saya pernah jelaskan, kita harus menjadi sosok muslim, saudaraku seiman. Apa yang diucapkan oleh lisan kita, apa yang ditampakkan oleh wajah kita, apa yang ada tersembunyi dalam hati kita sama semuanya. Kalau saya suka, saya mengatakan suka, lisan saya mengucapkan itu, raut wajah saya juga menunjukkan saya suka, hati saya pun sama. Kalau saya tidak suka, maka lisan mengucapkan tidak suka,
Juga raut wajah kita menunjukkan ketidaksukaan dan hati kita juga sama. Makanya para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari perubahan raut wajah beliau. Ya, Nabi SAW begitu. Ya. Jadi orang muslim bukan seperti orang munafik. Dia tersenyum tapi hatinya yang gerutu, hatinya tidak suka. Nggak ada seperti itu. Apa yang nampak di depan matanya, apa yang dilihat itu. Dilihatkan suka-suka, tidak suka, tidak suka. Dan tidak ada basa-basi dalam Islam. Diundang oleh orang, kita sudah tahu nggak bisa, maaf saya tidak bisa. Clear. Selesai, jangan gantung. Saya mau menikah sama kamu, saya nggak bisa. Clear, selesai. Udah, saya mau bekerja di sini. Oh maaf, kami belum bisa. Sudah selesai, ikhtiar ke yang lain. Tidak ada basa-basi, tidak ada ketergantungan dalam sesuatu benda, apalagi urusannya duniawi. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, aku telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu generasi, maksudnya para sahabat yang tidak pernah bersedih sedikit pun dari apa yang luput dari urusan dunia mereka. Gak ada urusannya. Kadang-kadang ada orang yang kurang imannya, hanya karena tidak dapat makanan favorit sudah sedih 2 hari. Ya. Tidak nikah sama fulan, patah hati 1 tahun. 10 tahun bahkan tidak mau menikah lagi. Ini kebodohan. Kenapa? Tidak bisa makan ini, cari makanan lain. Tidak nikah sama ini, nikah sama yang lain. Kan bisa selesai. Gak bisa dapat tempat tinggal di sini atau kerja di sana, cari tempat lain. Ikhtiar. Pepatah bahasa Arab mengatakan, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak saja, beraktivitas, ikhtiar. Nanti akan ada keberkahan datang. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh dendam, tidak boleh bersangka buruk. Semuanya kita isinya adalah optimisme. Nah ini poin penting. Sehingga tidak perlu kita menggunakan sumpah kecuali darurat. Ya kan? Seperti diminta sumpah pada saat memberikan kesaksian misalnya di pengadilan. Itu lain. Bukan diminta untuk sumpah. Atau tertuduh sesuatu dan kita sudah menyampaikan kebenaran tapi gak dipercaya. Minta sumpah, oke kita sumpah. Tapi kalau hanya sekedar minta sesuatu sama teman harus dengan wallahi, ya, atau minta ini dan itu misalnya, ya, ingin ke satu tempat, ingin membeli sesuatu harus dengan sumpah, ini gak boleh. Gak usah. Jadi harus dijaga, sumpah itu sangat mahal, apalagi menggunakan nama Allah. Dan pernah kita jelaskan, disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sebuah hadis yang mulia, siapa yang bersumpah atas nama Allah, maka yang telah menerima sumpah itu punya kewajiban menerimanya. Kenapa? Karena sumpah seorang muslim benar. Ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan pada kita, demi Allah saya tidak lakukan, ya sudah. Urusan dia sama, dia sudah bawa Allah, pencipta langit dan bumi, bukan urusan kita lagi. Maka kita tugasnya ridho, dia urusan dia sama Allah, kita sudah serahkan. Selama dia masih belum membawa nama Allah, itu urusan kita sama dia. Karena sumpah ini dalam Islam sangat mahal. Dan sumpah tidak boleh secara mutlak dialihkan ke yang lain. Kita sekarang masuk ke makna potongan kedua hadis. Amanah. Apa itu amanah? Ulama menjelaskan yang dimaksud dengan amanah adalah wal muradu bil amanah faraidullahi ta'ala. Apa yang telah Allah wajibkan. Qas-salati was-sawmi wal-hajji wa ghairi dhalik. Seperti sholat, puasa, haji. Jadi nggak boleh orang bilang aku bersumpah demi sholatku. Aku bersumpah demi hajiku, aku bersumpah demi puasaku, nggak boleh. Walaupun itu ibadah. Karena tetap itu dianggap bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sama sekali mengucapkan kalimat tersebut. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan amanah ini adalah amanah secara umum. Seperti dia bersumpah mengatakan demi uang yang dititipkan pada saya ini. Demi jabatan ini. Ini tidak boleh. Kalau dia niatkan sumpah tidak boleh. Ya, sama orang juga kalau mau mempertahankan rumah tangganya dia mengatakan ya misalnya untuk masa depannya anak-anak. Tidak usah bersumpah demi anak-anak ini. Kenapa demi anak-anak? Gak ada urusannya. Ya. Tapi untuk masa depannya anak-anak masih boleh. Kapan dia ucapkan demi dan dia niatkan sumpah bisa masuk dalam ancaman. Kalau dia ucapkan tapi tanpa niat sumpah itu berbeda. Tapi kalau dia niatkan sumpah di sini maka tidak dibolehkan. Karena sumpah itu hanya mengerucut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini poin penting sekali untuk digarisbawahi. Kita akan masuk hadis atau mendengarkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini riwayatkan Tirmidzi, bahwasanya dari Sa'id bin Ubaidah rahimahullah anna Ibnu Umar sami'a rajulan yaqul, bahwasanya ada seorang laki-laki telah didengar oleh Abdullah bin Umar bersumpah mengatakan la wal Ka'bah, tidak
demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar la yahlifu bi ghairillahi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak. Sampaikan ke orang ini, jangan dia sumpah atas nama Ka'bah. Karena saya telah mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah syirik. Jadi Ka'bah pun mulia, kiblat umat Islam, tapi tidak boleh kita bersumpah atas nama Ka'bah itu. Tapi boleh kita bersumpah mengatakan demi Tuhannya Ka'bah, itu boleh. Karena Allah, Ka'bah di sini hanya ngikut saja. Tadi saya kasih contoh, demi Tuhanmu, demi pencipta langit dan bumi. Tapi nggak boleh kita hilangkan penciptanya, kita mengatakan demi langit dan bumi, itu nggak boleh. Karena sudah bersumpah atas nama makhluk. Nah, kita sedang menjelaskan hukum agama itu. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla adalah syirik besar. Ya. Jika orang yang bersumpah itu berkeyakinan bahwa yang dipakai untuk bersumpah itu sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam pengagungan dan juga ya, keagungan, pengagungan dan keagungan. Jika tidak demikian maka termasuk syirik kecil. Maksudnya kalau dia mengatakan demi Ka'bah tapi Ka'bah ini disamakan dengan Allah. Atau demi langit. Ya. Atau bahkan orang mengatakan demi kamu. Tapi dia maksudkan adalah memposisikan orang yang sedang dia pakai namanya itu sama dengan Tuhan. Bahkan ini penentu keputusan, bahkan Allah tidak penentu keputusan. Ini bisa syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan demi kamu, atau demi Ka'bah, atau demi sholatku, atau demi puasaku, atau demi pekerjaanku atau jabatanku ini, dia bersumpah begitu, maka ini masuk dalam syirik kecil. Tidak mengeluarkan dari Islam, tapi masuk dalam kategori dosa yang harus diperbaiki. Hadis ini, ya, hadis yang sahih. Kemudian atau riwayat ini riwayat sahih disebutkan dalam kitab Al-Qaul Mufid, di jilid 2 halaman 235. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan juga dilarang atau beliau melarang kita bersumpah atas nama orang tua kita. Ya. Beliau mengatakan la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man halafa lahu billahi falyarda wa man lam yarda billahi falaysa minallah. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Demi bapakku, demi jabatan bapakku dan seterusnya. Barang siapa yang bersumpah hendaklah barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, dia bilang demi Allah, maka dia harus jujur, tidak boleh bohong. Dan barang siapa yang menerima sumpah dengan nama Allah dari orang lain, misalnya orang yang mengatakan demi Allah, dia sampaikan argumentasinya, maka hendaklah dia ridho. Barang siapa yang tidak ridho, maka dia tidak akan dapat keridhaan dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Tentu di sini ada penjelasan juga para ulama, bila orang yang sedang bersumpah atas nama Allah ini adalah orang yang memang interaksi keseharian sama kita, orangnya biasa saja dan jujur mungkin. Tapi ada satu keadaan di mana dia membutuhkan untuk menyebutkan nama Allah. Jadi bukan kebiasaannya berbohong, bukan pelaku kriminal. Maka orang seperti ini kita bisa pegang sumpahnya. Tapi kalau yang berbicara ini ternyata pelaku kriminal, ini nggak berlaku ya. Kayak misalnya kita melihat ada satu orang perampok, atau pembunuh, atau pemerkosa, ditangkap oleh pihak keamanan. Lalu dikatakan, disuruh mengaku, dia mengatakan tidak, demi Allah saya tidak melakukan. Padahal sudah ada CCTV, ada bukti, ada saksi, ini nggak diterima sumpahnya. Ini tidak berlaku ini. Ini berlaku pada keadaan di mana orang tersebut memang dalam keseharian bukan ditahu orang sebagai pelaku kriminal. Pasangan suami istri, mungkin ada satu hal yang mendesak harus dia bersumpah misalnya, atau teman sama temannya, atau kolega kerja, ya. Maka itu berbeda. Tapi kalau pelaku kriminal tidak berlaku padanya hal ini. Ya, karena umumnya semua pelaku kriminal kalau sudah kepergok biasanya mereka seperti orang yang tenggelam siap menarik siapa saja bersamanya. Gitu kan? Kayak misalnya dia sudah mau tenggelam. Siapa saja ini yang mau ditangkap supaya bisa menyelamatkan dia atau malah ikut tenggelam. Ya, gitu. Ini tidak berlaku pada mereka. Jadi sumpah bagi para pelaku kriminal ini tidak masuk dalam bahasan dia boleh melakukannya dan kita harus menerimanya, ya. Tapi kalau teman kita, pasangan hidup kita sudah kita ambil saja dan kita ridho. Karena di sini siapa yang ridho dengan sumpah saudaranya muslim, maka Allah pun ridho kepadanya. Dan dia berarti sudah berani membawa nama Tuhan Allah Azza wa Jalla. Imam Az-Zahabi rahimahullah yang pernah kita bahas dari 3 buku dosa-dosa besar. Yang pertama adalah
Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Kabair beliau mengatakan termasuk dosa besar adalah bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi, Ka'bah, malaikat, langit, air, hidup, amanah, ruh, kepala, ya, sultan atau kebaikan sultan atau tanah milik si fulan dan seterusnya. Ini dijelaskan oleh beliau dalam kitab Al-Kabair di halaman 102. Nah, jadi ini jelas tidak boleh, ya. Apalagi kalau sampai menyebutkan nama-nama sesembahan selain Allah. Seperti misalnya ada dewa tertentu yang disembah oleh satu keyakinan. Nah, kemudian dia ikut-ikutan sumpah atas nama dewa itu bahaya sekali, itu bisa syirik. Ya, karena memang itu sudah dianggap saingannya Allah. Ya. Ini bukan sumpah hanya sekedar memuliakan sesuatu, tapi memang menyamakan dengan Allah SWT. Nah, pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat, dia baru masuk Islam. Baru aja masuk Islam. Dia terbiasa dengan masa jahiliyah, mereka kalau bersumpah selalu membawa-bawa nama Tuhan atau patung mereka, Al-Lat wal-Uzza. Maka satu waktu orang ini pernah berbicara di hadapan Nabi SAW, karena dia ada cekcok sama seorang sahabat atau lagi ingin memberikan argumentasi, dia mengatakan demi Lat dan Uzza. Maka Nabi SAW dengar dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man halafa faqala fi halifihi wallati wal uzza, siapa yang bersumpah dan mengatakan demi Lat dan Uzza, ini nama dua patung yang mereka sembah, dimaksud Tuhan besar mereka ya di masa itu, di masa jahiliyah, falyakul, maka segera dia harus ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa man qala li sahibihi ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Dan siapa yang bilang sama temannya, ayo kita berjudi, maka segera dia bersihkan, bertaubat dengan bersedekah. Ya, jadi dari hadis ini, hadis Bukhari Muslim, kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama, kalau ada orang mulutnya tidak sengaja kepleset mengucapkan sumpah selain nama Allah SWT, maka dia beristighfar dan taubat. Kalau tadi masa amanah ya, demi sholatku, demi puasaku, demi sedekahku, demi ayahku, demi pekerjaanku, demi jabatanku, demi semua ini, kalau dia memang bawa ya dengan niat sumpah, maka ini dia beristighfar kepada Allah SWT. Tapi kalau dia menyebut atas nama sesembahan yang disembah selain Allah, kayak patung-patung atau dewa-dewa, maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dahulu di kalangan sahabat ada orang yang baru saja masuk Islam atau meninggalkan perbuatannya, kekufurannya, lalu bersumpah selain dengan yang diajarkan dalam Islam. Maka pada saat itu Nabi SAW memerintahkan agar dia segera mengucapkan la ilaha illallah, agar kalimat itu bisa menghapuskan perkataan yang tidak disengaja tadi. Ya. Kemudian juga kalau kita ingin bersumpah, teman-teman sekalian, tadi saya katakan harus betul-betul darurat sekali baru bersumpah. Jangan diobral sumpah itu. Ya. Jangan sedikit-sedikit sumpah. Karena orang yang biasa bersumpah ini dan tanpa ada sebab pun, ini lebih dekat kepada kebohongan. Tanda kutip di sini ya. Artinya memang karena dia tidak percaya dengan apa yang sedang dia yakini atau sedang dia lakukan, di antara benar atau salah, maka dia bersumpah. Sebenarnya tidak perlu. Ya. Nah, mungkin di Indonesia tidak terlalu sering, tapi di negara Arab ini sering kali terucap itu ya. Wallahi, wallahi, sering kali wallahi, ini kayak jadi kebiasaan di lisan, ini harusnya ditinggalkan. Jadi tidak dibiasakan ya. Tidak tahu kalau misalnya ada sebagian kita dengan menggunakan retorika tertentu misalnya, tapi dia mengarah ke sumpah juga, ini lebih baik tidak. Seperti saya sering dengar anak muda mengatakan sumpah, tapi sumpah atas nama apa dia tidak tahu. Tidak jelas ya. Kalau dia sumpah maksudnya adalah sumpah atas nama Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia maksudnya sumpah ya, dengan hal-hal yang lain, maka bisa masuk dalam ancaman yang sedang kita bahas ini. Jadi kalau kita ingin bersumpah, maka gunakan jelas ya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pakai nama-nama yang lain ya. Karena ini memang penekanannya sangat jelas dan arangannya sangat jelas. Kemudian juga ulama menjelaskan tentang masalah pentingnya seseorang juga berhati-hati dengan sumpah-sumpah walaupun itu dimuliakan. Seperti misalnya orang mengatakan demi Nabi, ya, demi Rasul. Nah, ini juga belum pernah dinukil dari Nabi SAW sumpah seperti ini. Belum pernah juga ada sahabat yang mengucapkan seperti ini. Ya. Jadi sebaiknya kita tinggalkan dan kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersumpah atas nama Allah bisa dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah.
semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau tadi saya katakan yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang digantungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah sumpah dan juga makna daripada amanah itu sendiri. Yang terakhir teman-teman sekalian tentang masalah falaisa minna, bukan dari golongan kami. Apa makna daripada potongan sabda Nabi SAW falaisa minna, bukan dari golongan kami. Penyampaian ini berarti kata para ulama berisikan ancaman-ancaman yang sangat tegas agar umat Islam jangan pernah masuk ke dalam poin itu. Bisa bermakna bukan ajaran dari kami. Maksudnya dari ajaran Nabi SAW untuk bersumpah dengan amanah tersebut. Atau yang kedua, dengan dia makna yang lainnya adalah dia menganggap bahwasanya atau dianggap orang yang mengatakan orang yang melakukan perbuatan ini berarti bukan dari perbuatan umumnya muslimin. Dan dia harus segera meninggalkannya. Karena memang perbuatan seperti ini keluar dari ajaran agama Islam. Maksudnya tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga akan menambahkan sedikit tentang masalah bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan coba bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang itu mengatakan wallahi, dia sudah gunakan nama Allah, tallahi, atau demi Tuhan, ya, Ka'bah misalnya, demi pencipta langit dan bumi. Tapi ternyata dia salah. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia kembali kepada surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 89. Ini pembersihan, namanya kafarah. Ya. Jadi tidak cukup dengan taubat karena sudah terlanjur menggunakan sumpah Allah, maka dia harus bersihkan sumpahnya tadi, kesalahannya maksudnya. Makanya teman-teman kalau mau sumpah itu harus betul-betul sudah yakin benar, itu pun tidak usah sumpah. Kalau darurat dimohon, diminta baru kita sumpah. Nah kalau sumpah ini salah, maka surah Al-Ma'idah menjelaskan kepada kita dengan melakukan yang pertama memerdekakan budak. Nah, kalau di masa kita sekarang mungkin sudah tidak ada ya budak itu, tapi diberdekakan budak. Dan ini berat sebenarnya, karena beratnya pelanggaran sumpah yang salah ini sampai membuat kita harus bersihkan dengan beli budak. Jadi budak itu di pasar dulu dijual, kemudian kita beli lalu bebaskan. Atau memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, ya, atau puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini pilihannya. Teman-teman bisa buka surah Al-Ma'idah ya, ayat 89. Ya. Jadi ini memang disebutkan, bisa dibuka dulu Al-Quran ya. Saya juga buka di sini Al-Ma'idah ayat 89. Bunyinya saya bacakan. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima akkadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum wahfadhu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Jadi kalau misalnya kita cuma ketelepasan ngomong, bersumpah, tidak sengaja gitu kan, maka itu tidak ada hukumannya. Tapi kalau kita sengaja mengucapkannya dan ternyata terbukti setelah itu kita salah, apalagi kalau sudah bohong, ya, maka dia harus tobat kepada Allah dan diikuti kata Allah, ya, tapi dia menghukum disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya, pembersihan terhadap sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi kayak kita misalnya biasa memberikan makan, 1 kali makan istri dan anak, misalnya 1 porsi nasi, 1 piring dengan lauknya misalnya, dengan 1 gelas air contoh. Maka itu diberikan porsi yang sama kepada 10 orang miskin. Itu pembersihannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalau tidak memberikan makan 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka. Nah, ini juga pakaian dari yang biasa kita pakai. Walaupun cuma baju kaos misalnya kita beli 10, lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Atau memerdekakan budak. Nah, ini tadi budak mungkin kita agak sulit ya, karena tidak ada sekarang. Dan memberi makan lebih mudah. Begitu juga dengan tadi sebelumnya ya, memberi pakaian.
Kata Allah SWT, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kafarahnya tidak bisa dia bebasin budak, tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin, tidak bisa juga misalnya pilihannya memberikan pakaian, maka dia berpuasa 3 hari. Puasa dengan niat untuk kafarahnya. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah atau dalam kurung bila kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Nah, dari potongan jagalah sumpahmu ini ulama mengatakan maksudnya adalah jangan dipermainkan. Jangan diucapkan kalau tidak diperlukan. Nah, pada saat diperlukan saja baru kita ucapkan. Kemudian Allah mengatakan demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Agar kamu bersyukur kepadanya. Dari ini semua bahasanya kita bisa ambil kesimpulan teman-teman sekalian. Kalau seorang muslim dia harus bersumpah menggunakan nama Allah SWT dan bersumpah hanya pada saat diperlukan saja. Yang kedua tidak boleh bersumpah dengan sesuatu yang walaupun kita muliakan karena dia dianggap kalau selain Allah karena dia dianggap bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia gunakan namanya itu setara dengan Allah bisa masuk dalam syirik besar. Kalau dia tidak setarakan tapi dia tetap menggunakan namanya tadi demi sholatku, demi puasaku atau hal-hal yang lain, maka berarti dia masuk dalam syirik kecil yang berarti menandakan dia adalah dosa. Gitu kan? Kemudian juga perhatikan masalah ya, kafarah daripada atau denda daripada sumpah-sumpah kalau kita sudah terlanjur mengucapkan atas nama Allah dengan tadi memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau bebasin budak. Kalau tidak mampu maka puasa 3 hari berturut-turut. Dan hati-hati dari ancaman potongan penutupan hadis falaisa minna, bukan dari golongan kami karena bermakna berarti bukan dari ajaranku kata Nabi SAW. Berarti keluar dari ajaran Nabi SAW. Kalau yang bersumpah dengan amanah. Atau juga bisa bermakna adalah ini bukan dari perbuatan yang harus umatku lakukan. Ya, walaupun itu bukan tidak membahas tentang contoh dari beliau. Tapi bukan harusnya umat Islam lakukan. Umat Islam tidak butuh untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk ke bab tanya jawab. Saya akan coba bacakan ada satu bab juga yang ditulis oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Bab setelah tadi bersumpah atas nama amanah yang dilarang oleh Nabi SAW. Ada bab nahi anil halaf bimillati ghairil Islam. Ada juga bab larangan bersumpah dengan sebuah agama selain Islam. Ini juga masuk dalam bahasan kita tentunya. Jadi kalau seseorang hanya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu diajarkan oleh agama Islam. Hadis yang melarang tentang masalah sumpah selain daripada agama Islam ini juga sangat jelas diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abu Zaid radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda man halafa bimillati ghairil islami kadiban muta'ammidan fahuwa kama qal. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah agama selain Islam secara dusta dan sengaja maka dia seperti yang dia katakan. Maksudnya dia bersumpah kalau dia bukan muslim misalnya atau dia menggunakan nama agama lain. Kalau dia betul-betul sengaja mengucapkan itu, berarti dia bisa saja keluar dari agama tersebut. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain, di mana hadis Buraidah radhiyallahu anhu berbunyi kata Nabi SAW, man halafa faqala inni bari'un minal Islam, fa in kana kadiban fa huwa kama qala, wa in kana sadikan falam yarji' ilal Islami salima. Barang siapa yang bersumpah kemudian berkata aku berlepas diri dari Islam, seakan-akan dia mengatakan saya bukan muslim. Jika dia dusta, maka dia sebagaimana yang dia katakan. Maksudnya dia dianggap sudah bukan muslim. Kalau dia mau taubat, dia harus mengucapkan syahadatnya lagi. Jika dia jujur, maka dia tidak akan pernah kembali ke Islam dalam keadaan selamat. Maksudnya tidak diterima lagi ke dalam Islam. Kalau dia pakai sumpah ya. Kalau ada orang murtad dari agama Islam, dia murtad mungkin kelemahan imannya. Kemudian setelah itu dia ingin kembali masuk ke dalam Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bersumpah, mengatakan dirinya memang berlepas diri dari Islam, maka ini hukum tersendiri masuk dalam bahasan kita yang tidak boleh sama sekali seorang muslim bermain-main dalam masalah sumpah tersebut. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan saya berharap teman-teman jangan pernah berhenti berdoa untuk negara kita supaya selalu aman, tentram. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita semua, menjaga persatuan dan kesatuan, terutama kemerdekaan ini sangat luar biasa ya. Ini nikmat yang tidak bisa terhingga.
kita bisa mengadakan pengajian, masjid bisa dikumandangkan azan dan sholat, dan seterusnya lah. Terlalu banyak nikmat dan tidak bisa dirincikan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum merasakan kenikmatan ini, maka banyak bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doakan juga kebaikan untuk para pemimpin agar mereka bisa mendapatkan hidayah, mereka bisa terpandukan dengan baik, sebagaimana Umar pernah berkata radhiyallahu anhu, andai saja ada satu doa saya pasti mustajab, maka saya akan arahkan agar Allah memperbaiki para pemimpin. Karena kalau dia baik, baik semua masyarakat. Kalau dia buruk, maka bisa berefek juga buruk tentunya. Ya, saya tidak berbicara kepada siapapun atau tentang siapapun, tapi ini hukum syariat yang berlaku dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti. Semuanya memang kita diperintahkan untuk berlaku seperti ini. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.